Halo teman-teman semuanya. Hari ini saya sedang OTW ke Kecamatan Cihaurbeti, Desa Sukahurip. Kita di sana akan bertemu dengan salah satu anak KPM PKH. Apa aja kegiatannya? Nanti saksikan terus ya. Soalnya Ciamis kota hujan, jadi agak terkendala di jalan. Oke, baiklah. Berarti masalah cuaca ya? Di sini mah cerahnya. Ya, cerah sekali. Oke, baiklah kalau begitu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berjumpa lagi dengan kita, Titan Fitriani Gunawan dan saya Lis Wijayanti dalam program Untuk Negeri. Baik teman-teman semuanya, saat ini kita sedang berada di Desa Sukahurip, Kecamatan Cihaurbeti. Oh ya, ini Desa Sukahurip ya, Ce ya? Ya, betul sekali. Dan ada sesuatu yang unik di sini. Betul. Kenapa kita ke sini? Yaitu alasannya, karena ada yang unik. Apa saja sih keunikannya? Nah, Ce, keunikannya yaitu kita akan bertemu dengan salah seorang anak KPM PKH di Desa Sukahurip, Kecamatan Cihaurbeti. Ya. Nah, uniknya anak KPM PKH ini dia kuliah sambil berwirausaha. Oke, berwirausaha ya. Oke, berarti hebat sekali ya kalau berwirausaha. Dia memanage sendiri, kemudian dia memiliki ide sendiri. Dia mengatur waktu, mengatur keuangan dan lain sebagainya. Soalnya dia yang jadi bosnya, Ce. Ya, jadi yang memanage semuanya gitu kan. Oke. Udah penasaran, Ce? Ya dong, kalau begitu mau langsung? Masih jauh ini tempatnya? Enggak, sebentar lagi ke sana. Oke. Naik dikit lah. Naik motor jalan-jalan ya. Naik motor? Apa jalan? Naik motor. Oke. Naik motor dan kita akan membersamai anak KPM tersebut yang bernama siapa? Ihwan. Iya. Untuk kesehariannya gimana? Iya, biar gitu tahu kan. ya kesehariannya gimana. Usahanya gimana? Betul gitu sekali. Kan. Baik, Yuk, kalau penasaran begitu, nggak? Yuk kita ikut. Kegelisahan demi kegelisahan yang tak kunjung berkesudahan, juga bayangan perubahan yang berkelebat di hati, jiwa dan raganya beradu hebat. Aku lemah, maka aku kalah. Aku kuat, maka aku hebat. Terbersitlah ide dan jalan untuk membuat usaha. Meski itu hanyalah mimpi. Ya, hanya mimpi. Mimpi seorang anak lelaki yang tersandra masalah ekonomi. Tercetuslah ide untuk berjualan gorengan, meski menjadi pertentangan. Himpitan ekonomi bukan hambatan mewujudkan impian, justru jalan menuntaskan tantangan. Adalah Ihwan, pemuda penjual gorengan yang lahir di Ciamis dengan jiwa optimis. Baginya, gorengan adalah harapan, dan harapan adalah kekuatan.
Dalam setiap gorengan yang dia dagangkan, ada setumpuk harapan yang dia gantungkan untuk hidup dan menghidupi kehidupan saban hari. Kemiskinan yang kadung melekat menjadi pelecut semangat. Omong kosong pendidikan hak semua orang. Daulat uang selalu menjadi penghalang bagi pecundang ekonomi. Kendati ada ruang bagi mereka yang punya daya juang. Sebuah keputusan diambil. Sang ayah yang bekerja sebagai buruh pabrik memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan memilih untuk fokus berjualan gorengan bersama Ikhwan dan keluarganya. Gorengan menjadikan Ikhwan dan keluarga penuh harap. Jadilah keluarga gorengan. Sang ayah bertugas menggoreng, sang ibu membuat adonan, Ikhwan sendiri bertugas belanja bahan, dan sang adik bertugas mengantar gorengan kepada pemesan. Ada mimpi, motivasi, dan harapan yang Ikhwan perjuangkan. Bahwa kemiskinan bukanlah penghalang bagi dirinya untuk terus membangkitkan diri pada keluarganya. Sangat beruntung bagi Ikhwan dan keluarganya. Meskipun dicap miskin dan terdata sebagai penerima bantuan sosial PKH, justru membuatnya senang. Senang bukan karena diganjar bantuan lantas kemudian menganggapnya gaji dan tunjangan. Namun ada keberpihakan dari pemerintah, yang itu berarti bahwa pemerintah itu ada, tidak diam dan mendiamkan. Dengan dijadikan keluarganya sebagai salah satu penerima bantuan dari pemerintah, Ikhwan anggap sebagai berkah. Berkat bantuan itu, Ikhwan bisa melanjutkan kuliah. Momen kuliah itulah yang kemudian membuat Ikhwan semakin terarah dan terasa. Dia perlahan tahu, perlahan bisa, perlahan menerima, dan perlahan menjadi. Ada lipatan-lipatan waktu yang harus dia bagi. Selalu ada hal yang baru yang harus dia pelajari untuk bisa. Ikhwan sadar bahwa siapapun tidak mewariskan kemiskinan. Yang dia tahu, selama hidup, segala hal harus tetap diperjuangkan sebagaimana dia memperjuangkan mimpi, cita-cita, dan keluarganya. Teman-teman semuanya, tadi kita kan sudah perkenalan ya, sedikit gitu tentang tentang bintang tamu ya, bintang betul. tamu pada episode kali ini. Hanya Dan, sepintas ya, Cek ya? ya, dia merupakan anak KPM PKH di Desa Sukahurip yang sangat inspiratif. Nah, Beliau adalah Ikhwan. halo. Gimana Iwan kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Iwan, sehat ya. selalu ya. Baik nih Iwan, ini kita lagi ngapain di sini? Kita lagi mau dagang gorengan. Dagang Gorengan plus itu sorabi. Sorabi ya. Oke, baik. Udah siap ya? Udah siap ya? Oke, sok lanjut aja. Ini ngelun gak apa-apa? Ngelun bahasa Indonesianya apa ya ini? Ngelun. Ngebuang. Ini ada rasa-rasa nggak? Ini original. Original semuanya. Original ya. Nah, Ikhwan ini kan anak KPM PKH di Desa Sukahurip Betul. ya. Dan juga anak kuliah.
Ya, Anak kuliah di di STIMIK STIMIK Cirebon. IKMI Cirebon. Iya. Nah, di tengah-tengah atau banyak sekali anak-anak seusia Ihwan yang tidak bisa melanjutkan perkuliahannya. Betul. Ya. Ihwan sendiri gimana sih bisa sampai kuliah sementara banyak kan alasan-alasan yang tidak bisa kuliah karena apa, Cek? Karena faktor ekonomi Iya. misalkan. Nah, Ihwan berada di titik ini itu gimana? Coba cerita. Pas awal-awal pas lulus SMA emang ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan, emang dapat biaya ekonomi seperti yang lain juga gitu. Tapi alhamdulillah karena bantuan dari program KIP kuliah dari PKH Kabupaten Ciamis, saya bisa melanjutkan kuliah di STIMIK IKMI Cirebon. Oh, di STIMIK IKMI Cirebon ya. Gimana itu ceritanya, Wan? Ada apa gitu di PKH itu? Di PKH ada program KIP kuliah yang membantu anak-anak KPM PKH untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke. Ikut mendorong ya. Jadi Memfasilitasi. ada tim kah atau ada apa itu? Ada tim Oke. yang membantu kami untuk pendaftaran. Iya. Jadi tim ini ya, tim Avenger ya, ada tim Avenger yang berfokus pada pendidikan yang membantu anak-anak untuk bisa bisa melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Udah semester berapa sekarang, Ihwan? Sekarang jalan semester 5. Semester 5 ya. Oke, berarti masih perkuliahan gimana nih? Daring atau gimana? Daring, kemarin sempat offline 1 bulan. Oke, ini panas nggak ya? Panas, Bu. Oke, nggak jadi deh. Awas ya, jangan main-main, Ce. Oke. Ini benar pengalaman. Gimana, Wan? Gimana? Tadi teh apa? Iya, Ihwan, gimana perkuliahannya daring apa gimana gitu selama ini? Sekarang kemarin waktu pas pertama corona kita offline 2 tahun dan kemarin pas semester 3 merasakan offline 1 bulan di Cirebon. Oh, yang sebelumnya online mungkin Ya, ya. tatap muka, ya. Oke. Sekarang jadi tatap muka Sekarang 1 jadi bulan. tatap muka. Iwan itu kalau untuk ke sana biayanya gimana? Kan harus ongkos, terus lagi ya belum makannya atau harus nginep di sana, gimana itu? Dari KIP kuliah sendiri ada uang saku dari pemerintah. Oke. yang Per berapa bulan sekali itu? per semester. Per Per semester, oke. Per semester sekali sekitar 4,2 juta untuk setiap mahasiswa. Iya. 4,2 juta ya. Oke. Sambil balik-balikin nih saya ya. Oke, terus? Nah, jadi yang dari uang itu bisa untuk transportasi, biaya ongkos, makan di Cirebon. Oke. Tapi cukup nggak? Cukup nggak itu apa? Ada apa lagi? Apakah ada yang membantu lagi atau gimana itu, Wan? Gimana tuh? Untuk yang lainnya tidak ada sih ya. Untuk perkuliahan paling dari KIP kuliah. KIP kuliah. Alhamdulillah bisa kebeli laptop untuk menunjang perkuliahan. Oh Oke. iya, alhamdulillah ya. Berarti udah berapa kali Alhamdulillah ya. dapat nih? Sekarang udah 4 kali dapat. Iya. Udah 4 kali dapat ya, oke. Jadi emang dimanfaatkan ya si uang-uang dari KIP kuliah itu. Iya. Terus apalagi nih, Cek? Penasaran apa? Lebih ke penasaran ke usahanya sih. Iya. Ini kan anak muda, rata-rata mungkin oke lah, ada yang sambil bekerja ya. Betul. Cuman kalau yang sambil menariknya itu ini apa ini nih? yang sambil usaha. Jadi Iwan ini berpikir bagaimana usahanya, mengatur waktunya. Betul. Terus ada apa? Di-manage sendiri lah apapun gitu. itu ya, Cek. Ini bisa terfikirkan untuk memulai usaha gimana sih, Wan? Pas awal-awal dari ayah berhenti bekerja, kan ya Sebelum berhenti bekerja deh dulu gimana ceritanya? waktu dulu pernah dagang juga, cuman karena nggak terlalu ditekuni gitu kan. Dagang apa? Gorengan? Dagang gorengan juga. Iya. Cuman nggak ditekunin jadi berhenti lagi. Nah sekarang mah lebih ke fokus menekuni jualan. Alhamdulillah untuk ya kan masih ada kebutuhan yang lain gitu buat adik Kebutuhan. sekolah juga ya. Bantu-bantu ya buat adik sekolah. Oke, jadi sebelumnya itu bapaknya kerja di Buruh pabrik. buruh pabrik. Buruh pabrik. Terus setelah itu Iwan coba-coba buat buka usaha gorengan gitu ya. Awas Cek, tutup, ini Cek. di situ Ambil tuh, yang aduh. sebelah sana, Cek. Bapak ini tetus asap aja. Sok. Nah. Oh ya, lanjut lagi ya, Wan ya. Tadi teh apa? Pertanyaannya? Iya, ini dia mulai usahanya gimana gitu. Iya. Terus bapaknya itu sudah tidak bekerja lagi di pabrik ya. Pabrik. Gitu. Jadi karena mungkin karena pesanan banyak, jadi bapak
fokus mengembangkan usaha dengan Iwan atau karena apa nih ceritanya? Ya karena ingin fokus ke usaha aja. Ingin fokus ke usaha. Biar lebih efisien gitu daripada sekarang hanya kerja gitu. Dari yang digorengan bisa nggak ada yang ngurus gitu kan. Nah, kenapa Pesanan gorengan? banyak. Nih, kenapa gorengan nih Iwan nih? Ada yang lain kan misalkan banyak ya cimol, cireng. Tapi kenapa Iwan? gorengan dan sorabi? Ya. Ya, alhamdulillah untuk di daerah sini masih ada gitu peminatnya untuk gorengan, apalagi pagi sama sore gitu kan. Soalnya daerahnya dingin ya. Nah, itu. Karena Jadi itu enak juga yang ya. hangat-hangat, Iya, Ce. betul sekali ya. Ya, terus Iwan gimana nih? Setelah itu Bapak ikut apa namanya? Ya ikut membantu lah sama-sama lah ya istilahnya, sama Mama juga di sini. Kemudian ada adik juga katanya itu dibagi-bagi ya tugasnya. Gimana tuh dibagi-baginya? Paling Ibu atau stasiun? Ibu buat di dapur bagian ngadon, adonan misik-misik yang buat adonan bala-bala, Oke. sama sorabi. Ayah paling bagian nyetak gorengannya. Ayah nyetak gorengan. Iwan bagian bikin sorabinya. Gitu. Sorabinya. Ada bagian ojek online. Ojek online. Bagi-bagi ya. Oke, luar biasa sekali ya. Sekarang itu sudah melek teknologi lah ya, karena dijualnya itu bukan hanya offline tapi juga online. Itu lewat apa, Wan? Sosmednya? Kita di story WA. Story WA. Story WA. Oke. Story WA. Nanti ada biasa yang pesan antar ke rumah katanya gitu. Oh iya. Oke, Iwan. jadi dipromosikan online dan offline. Tapi ada juga kan yang datang ke sini. Ada. Oke. Nih Iwan itu kan kuliah juga kan daring gitu ya, setidaknya perlu waktu gitu kan. Nah, bagaimana Iwan mengatur waktunya berdagang? Ini kan pagi ya, terus sore. Sama sore. Berarti Pagi jam berapa? Pagi dari subuh jam 4. Jam 4. Berarti Wow. Iwan pagi-pagi ke pasar. Pagi-pagi enggak, ke pasarnya siang. Jadi buat dagang sore sama pagi-pagi. Oh iya, berarti satu kali ya ke pasarnya. Nah, Iwan memanage waktu kuliah, terus dagang, walaupun online gitu kan, setidaknya kan harus benar-benar manteng nih gitu kan. Gimana nih memanage waktunya? Paling untuk kalau malam misalnya teh, karena besoknya mau dagang jangan begadang gitu kan. Terus kalau misalnya di siangnya ya sekiranya aktivitas-aktivitas yang kurang penting gitu di stop dulu gitu. Jadi lebih memprioritaskan atau memfokuskan ke dagang ini ya, Wan ya. Oke, berarti sehari itu 2 kali dagang tuh, Iwan tuh. Boleh dong diceritain tuh bukan proses ya, kegiatannya dari bangun tidur Iwan yang berapa gitu sampai ya tidur lagi. Seharian Penasaran banget, ya, Cek. penasaran karena kita mau mengikutinya terus seharian gitu dengan. Boleh ya Wan, kita ngikuti Iwan nih. Oke, gimana coba jelasin dong Wan ke kita-kita. Bangun tidur sekitar 3:30 atau jam 3 gitu Jam kan. subuh ya. Subuh. Oke, terus bantu bikin adonan. Habis subuh ya gelar ini atapan, terus udah dasar lah ya. dasar. Oke, bahasa Sundanya gitu. Nanti pakai tanda kutip di bawah udah dasar itu apa? Udah dasar, paling Oke. habis subuh baru mulai ngegoreng gorengan sama sorabi gitu kan. Iya. Habis subuh tuh ya. Habis subuh. Terus dipromosiinnya jam berapa? Promosinya kalau misalnya lagi goreng juga biasa sok langsung di WA, di story WA. Sok marangga gitu ya. Ibu-ibu ada gorengan panet gitunya. Oke. Jadi medsos tuh benar-benar dipakai Manfaatkan. ya yang Dimanfaatkan. positif ya Ce Ya, ya, buat betul usaha sekali. bisa menghasilkan uang, bukan untuk apa Ce? Ngeceng-ngeceng dong. Bukan gibah, hanya sekedar gibah dan pamer ya Ce ya. Sekali. Oke, Iwan berarti habis gitu Iwan ada yang bagian Di online. ojek online lah ya. Oke. Berapa ongkirnya? Ongkir nggak ada ongkir sih. Nggak ada. Oh, nggak ada. Masih di sini. Oh, masih di sini ya. Jadi free ongkir, guys. Nah, yang mau boleh ya. Ke gorengan Iwan, ini namanya gorengan Iwan. Boleh ya, itu jadi free ongkir ya kalau sekitaran Cidangiang mungkin ya. Kalau ke Tasik, ke Garut beda lagi ya, Wan. Masa free ongkir. Oke, abis gitu jam berapa lagi, Wan? Beresnya ini Beres pagi-pagi. sekitar jam 7 atau jam 8 gitu. Jam 7, jam 8 tuh udah beres. Udah beres. Oke. Kadang udah habis gitu jam 7 juga. Nah, paling prepare lagi, beres-beres lagi. Siap-siap mau ke pasar, paling Oke. ke pasar jam 9. Ke pasar jam 9. Oke, jam 9 sama jam 10. Jam 9 jam 10 ke pasar beli stok buat nanti sore sama pagi lagi. Oke.
Boleh, Adek. Oke. Mau beli apa? Aduh, menigawat Ece ini mah ya ampun. Berarti memang harus banyak belajar juga dari Iwan. Iya dong. Gimana Mangga, kan coba Wan? Dek. Mangga gitu. Yang lembut dong biar pada Aku mau sama ya. saya jadi takut ya, Cek. Oke. Beremeser sabar gorengan. Nah, gitu. Laris. Biasa kan kayak begitu ya, Cek? Gorengan. So promosi ini. Hai, gorengan gitu, Cek. Harus teriak-teriak gitu. Sana Mina. Jafar. Suka beli gorengan ke sini? Enggak juga ya. Enggak juga. Tiap sekali-kali lah ya. Enak nggak gorengannya? Enak dong. Karena beli juga pasti enak. Iwan, tadi tuh kan Iwan kegiatannya sampai jam berapa? Jam 10 tuh ke pasar ya? Ke pasar, beli bahan buat dagang sore sama pagi-pagi. pagi ya. Oke, berarti pulang dari pasar, istirahat dulu atau ada kegiatan aktivitas lain ya? Mulai lagi untuk persiapan dagang itu jam berapa, Wan? Persiapan dagang lagi jam 2:30-an. Jam 2. Jam 2:30 mulai ini. Sak-sak siksik lah ya. Apa sih bahasa Indonesianya, Cek? Tatahar gitu ya. Oke, ngadonan gitu ya. Oke, terus mulai lagi Mulai lagi habis asar. habis asar. Dagang lagi, gorengan lagi. Jam 4 lah ya. Sampai jam? Sampai paling maghrib apa isya gitu. Oh, berarti sampai malam lah ya. Sampai malam gitu ya. Ada hari liburnya? Libur paling malam Jumat. Malam Jumat ya. Jumat. Karena kenapa? Kenapa malam Jumat? Keramat malam keramat. Enggak, ada di sini kan ada pengajian yasinan gitu. Oh iya. Sering ikut yasinan Sering ikut yasinan gitu ke masjid ya Wan ya atau di rumah? ke masjid. Oke. Berarti Wan ini nggak ada waktu untuk nongkrong-nongkrong, santai, leha-leha ya, seperti mungkin anak muda Iya, betul seusianya ya, sekali. Ce ya. Dan juga Iwan selain belajar online ya kuliah online, kemudian Iwan dagang, terus apalagi ya memanage perdagangan ini, gitu ya usaha inilah ya istilahnya. Ada kegiatan lain nggak Wan? Paling ikut organisasi di musik Himsik ya? Oh, ikut organisasi juga. Oke, di Himsik ya. Himsik itu apa? Himpunan Mahasiswa STEMIK IKMI Ciamis. Ciamis. Jadi, mahasiswa yang bersekolah di STEMIK IKMI Cirebon yang berasal dari Ciamis. Banyak mahasiswa yang di IKMI Cirebon. Banyak yang dari Ciamis teh kemarin teh hampir yang kemarin didata ada angkatan 20-nya ada 70 orang. 70 orang ya. Oke. Angkatan 2021-nya sekitar berapa kemarin 30 orang kalau nggak salah. Banyak juga ya, Wan? Banyak juga ya. Kan tadi itu apa 70 orang itu maksudnya 70 orang anak KPM semua atau keseluruhan dari umum juga? Anak KPM semua Yang 70 itu. Ya, Di jadi Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis. Wow, banyak ya, juga dari ya, Cek. PKH semua ya. Luar biasa. Oke. Berarti Iwan selain itu ada juga kegiatan apa tuh biasanya gitu di rumah? Di rumah paling ya bantu-bantu gitu, bantu-bantu Ya pesanan tah sarabi opat bala-bala 15. Oh, sarabi opat 15. Wah, udah mulai ya, Wan Mulai nih ya. banyak nih Banyak pelanggan yang datang yang pada order ya. Dek, ya antarkan. Nah, Udah ada Bu 15. 15 sarabi opat. Ada dibalik. Enggak apa-apa ya, kita sambil makan. Iya, apa? Sambil Enak makan-makan. sorabinya sama goreng. Ini berapa satunya teh? 1000-an. 1000 ya. Kalau ini Sama. sarabi sama 1000 ya. Iwan, nih apa yang memotivasi Iwan bisa kuliah? Harus kuliah lah ya, harus kuliah sambil berwirausaha.
Ya karena kuliah sekarang lagi online, jadi banyak waktu luang buat ngerjain banyak hal gitu kan. Jadi lumayan lah buat tambah-tambah sekalian dagang, sekalian nunggu kuliah gitu kan. Karena kuliah masih online, jadi bisa banyak waktu lah buat ngurusin dagang juga. Ngurusin dagangan ya, karena banyak waktu di rumah juga gitu ya, Wan? Nah, iya gitu. Iwan. Memanfaatkan waktu. Oke, Iwan, kenapa enggak kerja di pabrik atau kerja di perusahaan gitu? Kenapa memilih untuk berdagang atau berwirausaha? Kalau Iwan sih patokannya setinggi apapun jabatan kita, kalau kita masih kerja sama orang lain, tetap namanya mah karyawan gitu kan. Tapi sekecil-kecilnya usaha kita, tapi ini memilih sendiri, kita bosnya gitu kan. Kita bosnya. Wih, mantap banget, keren banget, bisa jadi quotes ya. Quotes of the day. Iwan, ini kan dagang gorengan ini ya, pasti ada kendalanya nih, Wan. Ya. Atau hambatannya gitu, apa nih? Paling kalau dari bahan-bahan, sekarang kan harga sayuran lagi tinggi gitu, lagi naik, harga minyak juga gitu kan, lagi agak melonjak gitu. Paling dari kendala itu. Terus paling dari kendala tempat gitu kan, masih kalau hujan kayak tadi kan masih kehujanan tuh untuk meja, paling ini terpal gitu kan. Iwan itu pakai minyak goreng kan ya? Minyak goreng. Sehari habis berapa nih minyak goreng? Sehari habis 2 liter. Habis 2 liter ya, itu kelihatan banget jernih gitu. Yang pakai minyak kemasan. Kayak pakai minyak kemasan. Sehat berarti ya. Terus-terusan dipakai minyak yang ini. Iwan tak punya banyak uang, tidak juga banyak ruang. Namun dia bukanlah seorang pecundang. Jiwa raganya optimis menjadi pemenang. Satu peluang yang datang dijadikannya titik terang, peta jalan untuk berperang. Menempuh pendidikan dalam keterbatasan, Iwan menampilkan 4 hal. Dari pendidikan, dia belajar untuk tahu, belajar untuk bisa, belajar untuk menerima, dan belajar untuk menjadi. Baginya, ilmu bukanlah objek hafalan, ilmu untuk memahami dan harus mampu menuntaskan persoalan, termasuk membawanya keluar dari stempel kemiskinan. By the way, Iwan, ini kan biasanya yang dagang sorabi itu kan identik dengan nini-nini gitu ya. Atau ya nenek-nenek lah, klasik ya. Ini kok bisa sih yang dagang sorabinya ganteng gitu? Iya. Beda dari yang lain. Iya, gimana nih ceritanya awal mulanya Iwan bisa berdagang sorabi, atau dari mana nih ilmu bikin sorabi ini? Kebetulan nenek juga dulu sering bikin sorabi gitu, jadi ya sedikit belajar lah dari nenek juga, dikasih tahu. Susah ya Allah. Aku nggak ahli guys ya, jadi aku simpan lagi aja. Oh, jadi dari nenek. Dari nenek ya, dari nenek belajar. Tapi jadi dengan Iwan ini yang tadinya klasik, identik klasik, jadi modern. Ya. Oke, jadi dari nenek juga dulunya ya, dagang sorabi ya. Dari nenek dulu. Jadi turun-temurun warisan atau resep warisan turun-temurun. Jadi pasti dijamin rasanya melegenda. Baiklah, ternyata pengunjung sudah semakin ramai, dan juga iya semakin ramai, dan juga takutnya ini Iwan kabereg ya, kalau saya tuh kadang suka bahasa Indonesianya tuh lupa gitu ya. Iwan juga kawer lah istilahnya ya. Jadi kalau begitu kita langsung aja kita bantu-bantu ya, Cek. Daripada nanti Iwan juga bingung gitu ya, harus apa yang dikerjakan. Baik, Cek, yuk kita mulai cobain. Bagaimana sih? Bantu-bantu. Iya, maksudnya cobain bantu-bantu. Iya. Ya, teman-teman, saya Elis Wijayanti. Dan saya Titan Gunawan. Saya Sufyan Fahrudin. Kami pamit undur diri dan Jangan lupa subscribe, komen, dan like Pesada Production. Dan juga jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel kesayangan kita semuanya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Wabarakatuh. Awas Awas itu. Awas. Aduh, ya ampun. Sok enggak balikan.